Pelabuhan memang selalu menjadi pusat denyut nadi kehidupan perekonomian masyarakat kepulauan, seperti tempat pelelangan ikan Pautere di kota Makassar ini. Di sini, ratusan kapal setiap harinya melakukan kegiatan bongkar muat hasil tangkapan. Mulai dari nelayan kecil hingga para pendatang bersama kapal besarnya berkumpul di sini. Nah, berawal dari pelabuhan ini, Ji, perjalananku untuk membuktikan bahwa alam Pulau Celebes memberi banyak manfaat akan bermula. Dari Makassar, aku sengaja jauh-jauh mengunjungi Om Erwin di Rantepao untuk ikut panen lada katokon di kebunnya. Ini adalah panen perdana. Om, ini yang warna merah dipetik? Ya, yang merah, jangan yang hijau. Jangan yang hijau. Terus kalau yang hijau ini belum masak? Belum. Beda dengan rasanya, Om? Ya, yang pedis itu merah. Oh, yang pedis yang merah. Kalau yang hijau enggak terlalu pedis, tapi bisa dimakan gitu? Oh. Di bulan ketiga, cabai besar berwarna merah ini sudah berbuah dan bisa dipanen. Katokon adalah cabai yang sudah dibudidayakan oleh leluhur masyarakat Toraja. Katokon dengan nama latin Capsicum annum L. farsinensis masih kerabat dekat cabai keriting karena mereka masih jenis cabai-cabean. Bentuknya sekilas mirip paprika ukuran kecil dengan aroma yang khas, tapi rasanya lebih pedas. Konon, tingkat kepedasannya adalah 400.000 hingga 691.000 SHU. Dan yang menjadi bagian terpedasnya adalah biji ladanya. Terbayangkan gimana lada Toraja ini bisa bikin bibir memble? Hihihi. Baiklah Om, nanti kita buktikan. Hehehe. Lada katokon umumnya menjadi bumbu masakan. Mengingat dan menimbang masakan Toraja umumnya bercita rasa pedas, jadi katokon bisa ditambahkan ke banyak ragam jenis masakan Toraja. Seperti papiyong, tololedong, hutan tutu, dan lainnya. Sudah pernah makan papeda yang terkenal dari Maluku atau sinonggi dari Kendari? Nah, kali ini bersama Tante Erwin dan Rita, kami mau membuat makanan yang juga berbahan dasar sagu yang mirip dengan sinonggi atau papeda. Namanya yaitu kapurung. Kuah kapurung terdiri atas racikan bumbu yang akan dicampur dengan macam-macam sayuran segar termasuk lada katokon. Jenis sayurannya sesuai selera saja. Biar makin nikmat, kita bisa tambahkan ikan. Lada katokon wajib masuk biar rasanya makin sedap. Mama, ini bumbunya sudah nih. Apa lagi? Ya ini, jangan lupa ini katokon. Oh, katokon. Mama, ini dikasih masuk semua? Ya, udah. Berarti kalau sudah ini direbus? Ya. Oke, Mama. Yang pertama kita masak adalah kuah kapurung. Semua bahan cukup direbus, mulai dari bumbu halus, ikan, hingga daun bawang. Karena sagu masak kapurung tidak ditambah bumbu apapun, sehingga cenderung tawar rasanya. Maka dari kuahnya inilah rasa makanan khas Sulawesi ini didapat. Ada teknik untuk memasak sagunya. Sagu diberi air dingin dan diaduk hingga tidak ada gumpalan lagi. Nah, setelah itu barulah diberi air panas untuk memasak sagunya hingga lengket. Oh iya, ada dua jenis kuah yang menjadi campuran kapurung. Pertama, air berbumbu yang tadi kumasak dengan ikan dan daun bawang. Yang lainnya adalah air rebusan jagung dan sayuran yang rasanya lebih tawar dibanding kuah air rebusan ikan. Penggunaan kedua jenis air ini juga sesuai selera saja. Kalau mau yang lebih terasa bumbunya, maka pakai kuah ikan. Inilah perbedaan cara masak papeda dengan kapurung. Kalau kapurung sagu akan dibulat-bulatkan dan dipisah kecil-kecil sebelum disajikan. Sementara papeda disajikan utuh. Kalau teman-teman di rumah sudah pernah mencoba papeda, sinonggi, dan kapurung, pasti tahu perbedaannya. Bagi yang belum pernah, harus mencobanya biar tidak penasaran. Hahaha.
Bagiku rasa kapurung, sinonggi, dan papeda sama-sama enak. Yang membedakan hanya tempat membuatnya dan namanya saja yang berbeda. Yang penting bisa bikin perut senang, itu artinya semua jenis masakan dari sagu dan lada katokon ini mami ji. Pedis. Mari tambah lagi. Oh, mari. Siang-siang nih, kita lagi korek-korek sawah. Kita bukan sedang tidak ada kerjaan karena masuk ke sawah yang sudah dipanen. Aku dengan para mama dan om mau cari siput air. Di sawah yang padinya sudah dipanen, jadi tempat yang pas buat mencari hewan yang dalam bahasa Toraja disebut suso ini. Mencarinya pun tidak susah Mi. Di air yang jernih bisa dengan jelas melihat siput yang ada. Asal teliti, pasti semua bisa dapat suso. Bagaimana mama? Sudah banyak Mi? Ayo pulang. Sudah lapar Mi, ini mau makan. Ayo Malex, habis Mi. Suso yang sudah kucari tadi mau dimasak Mi, jadi makanan yang enak. Namanya sayur utan batae. Suso yang sudah direbus tinggal dikeluarkan dari cangkangnya. Di mana Mi ini disimpan siputnya? Sini saja. Jenis kerang, keong atau siput, dan beberapa moluska lainnya bisa menjadi bahan tambahan di beberapa jenis masakan tradisional Indonesia. Siput ini biasanya berada dalam cangkang keras. Untuk itu perlu proses perebusan untuk mematangkannya, sekaligus agar proses mengeluarkan isinya menjadi lebih mudah. Ada masakan, tentu juga ada bahannya, seperti daun singkong. Sayur singkong dengan daging siput ini akan dimasak dengan lada katokon dan dicampur dengan bumbu rempah lainnya. Baunya kayak ini Di, kayak cabe. Cabe, iya. Tapi bentuknya kayak paprika. Cuma bedanya sama paprika ini lebih kecil. Bijinya juga sudah kayak cabe. Coba kita lihat dalamnya dulu, kita potong tuh, baru kita lihat dalamnya seperti apa. Lada katokon umumnya menjadi bumbu atau bahan tambahan dalam bersama masakan khas Toraja. Coba. Bagaimana? Aduh, benar sekali. Liris toh? Benar sekali. Iya. Aduh. Direk. Benar ternyata, kalau rasa pedas lada katokon terutama terletak pada bijinya. Sementara kulit buahnya kaya akan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan. Dengan jumlah dan takaran yang pas, katokon menjaga kekebalan tubuh. Oh iya, berbagai jenis bumbu dedaunan seperti daun bawang, serai, dan daun seledri umumnya memang cukup diiris. Daun singkong direbus terlebih dahulu. Teksturnya yang agak keras memang harus dimasak cukup lama. Begitu pula dengan daging siput, lada katokon, dan bumbu iris lainnya, semua direbus sampai masak. Makan mie kita. Sayur utan batae ternyata menjadi salah satu masakan tradisional orang Toraja. Biasa disajikan dalam dolong-dolong yang berupa mangkuk bertiang dari kayu khas Toraja. Bagi orang Toraja, sayur utan batae menjadi sajian wajib hadir di beberapa acara adat.
Ini lada katokan ini. Coba. Ini yang ditunggu-tunggu ini yang. Coba Mi. Enak sekali. Enak nggak pedis nih? Campur pedis. Mantap ini. Soal rasa tidak perlu ragu, pasti Mami.